Sebelumnya saya mohonkan izin Pak Dirut, Pak Nano ini tidak bisa hadir mewakilkan pada saya. Secara umum kondisi Bank Jateng mungkin relatif sama dengan Bank Jabar dan Bank Jatim. Mungkin saya bisa gambarkan kinerja kita sampai dengan September 2020. Aset kita sudah mencapai 86 triliun, tumbuh 13,3% dibanding tahun yang lalu. DPK kita 70,5 triliun, tumbuh 13,01%. Kredit posisi September 50,482 triliun, tumbuh 3,89%. Dan laba usaha posisi September, laba sebelum pajak ini, laba kotor, kita sudah mencapai 1,407 triliun atau tumbuh 57,52% dibanding tahun yang lalu. Jadi secara growth mungkin relatif lebih rendah dibanding pertumbuhan yang ada di Bank Jabar, tapi secara keseluruhan Mbak Andeke bisa saya sampaikan bahwa kinerja Bank Jateng sampai dengan September relatif baik ya. Bahkan ini mudah-mudahan RBB yang tahun Desember 2020 itu sudah bisa akan kita capai di bulan Oktober gitu ya. Nah, kenapa ini bisa menjadi anomali kalau bahasa Pak Yudi tadi. Jadi memang ini di sini nampak bahwa pertumbuhan kredit itu agak melambat ya. Jadi kalau di Bank Jateng secara total tumbuhnya 3,89%, jauh lebih rendah, sedikit lebih rendah dibanding yang BJB. Tetapi biaya kita itu tumbuhnya 57%, laba kita. Nah, ini memang di dalam kondisi pandemi ini juga ada hal-hal yang juga membawa keuntungan, blessing in disguise mungkin bahasanya bagi perbankan. Jadi kalau kita cermati di laba Bank Jateng ini, faktor utama itu memang karena penurunan biaya. Jadi penurunan biaya yang dibanding September 2019 itu kita mencapai 12%. Dan biaya yang paling banyak itu biaya bunga, kemudian biaya promosi, dan biaya pegawai gitu. Jadi memang ada faktor-faktor yang juga di dalam kondisi pertumbuhan kredit yang terbatas, tetapi faktor biayanya sangat turun jauh sehingga secara komponen laba usaha itu kami tumbuh lebih dari 50% dibanding tahun yang lalu. Nah, ini saya kira menjadi hal yang mungkin menguntungkan bagi Bank Jateng. Hal lain saya kira dari dalam kondisi ini juga memang kredit tidak bisa kita ekspansi secara besar, namun juga kita lebih fokus kepada sektor-sektor yang memang cukup aman dan itu mungkin ada di daerah. Jadi kita tidak lagi berekspansi di luar wilayah Jawa Tengah dan kemudian kita fokus kepada kredit-kredit yang nasabah existing, kemudian kita fokus juga kepada nasabah-nasabah ASN kami untuk kita biayai, dan ini juga relatif terkendali dan relatif aman secara profil risiko. Jadi kami mendapat pelajaran yang cukup baik di tahun 2019 dan 2018 terkait dengan pembiayaan yang kita berikan pada kredit proyek. Ini tahun 2020 ini kita coba, kita sudah hentikan dan kita hanya biayai proyek-proyek yang berasal dari APBD. Jadi itu adalah strategi-strategi yang mungkin di dalam masa pandemi ini membawa keuntungan bagi Bank Jateng. Demikian juga dengan dana-dana pemerintah daerah, barangkali juga hari ini juga Pak Tito Mendagri itu melihat bahwa ada 200 lebih triliun dana Pemda yang ada di daerah gitu. Kami juga udah sebenarnya dana Pemda dibanding tahun lalu relatif
tidak banyak bergerak. Tapi memang kenapa masih mengendap di BPD karena memang ada refocusing anggaran dari pemerintah daerah sendiri dari sektor yang infrastruktur kepada sektor-sektor yang kemudian untuk kesehatan. Nah, karena refocusing inilah kemudian tidak banyak dana-dana Pemda yang kemudian tersalur ke infrastruktur dan masih banyak sebagian yang juga masih mengendap di BPD karena memang pemerintah daerah melakukan refocusing anggaran. Dari sisi permodalan kami juga alhamdulillah mendapat dukungan yang cukup kuat dari provinsi. Ini juga insya Allah tahun depan juga kami mendapat tambahan modal yang baru untuk memperkuat posisi KAR kita meskipun masih di sekitaran 18-19%. Saya kira itu Mbak Anega yang